Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qad qala ta'ala fi ayatihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum ila akhir ayat. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak segenap pengurus dan jamaah Masjid Jami Baitul Amin bil khusus yang hadir ta'lim pada malam ini, yang saya hormati dan yang saya muliakan. Semoga dengan kehadiran kita di majlis taklim membuat kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah, salawat serta salam. Mari kita terus sanjungkan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Lanjutan taklim kita pada malam ini bermetodologikan Al-Quran dengan pencerahan tajwid, nahwu dan shorab, dengan penjelasan tafsir dan terjemahnya. Yang malam ini akan kita bahas surah Al-Maidah ayat 101. Surat Al-Maidah ayat 101 yang diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukkum. Silakan dicari dan diperhatikan, dan kita buka saja ta'lim ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran surah Fatihah. Saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan asbab membaca Al-Fatihah Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu kita. Amin. Terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin dan muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita yang masih hidup dengan niat akan selalu hadir di majlis taklim, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita panjang umur yang disertai dengan sehat walafiat, dihiasi dengan rizki yang jembar, dan keluarga kita semoga menjadi keluarga yang soleh dan solehah semuanya. Bisawati Rasulillah wa bibarakati mu'alif ada tafsir wa bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik hadirin, silakan diperhatikan surah Al-Maidah ayat 101. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukkum
wa in tas'alu anha hina yunazzalul Qur'anu tubdalakum afallahu anha wallahu ghafurun halim. Yang perlu diperhatikan dalam bacaan tadi diantaranya adalah ya mad jaiz munfasil, panjangnya boleh 2, boleh 4, boleh 6. Ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a, tidak i, walaupun an itu huruf jar, an-naumul awal hurufun tajurul isma faqat, di antaranya an, tetapi an itu ketemu asya'a segat muntahal jumu, maka tidak asya'i, karena segat muntahal jumu itu tidak bisa diperintah. In tubdalakum tasukum, bacaan kita tasukum. Bacaan orang yang ngerti nahu, ngerti sorob, mereka boleh membaca tasukum, hamzahnya diganti dengan wawu. Di dalam kitab Yaqulu atau maksud dikatakan mahmuzun abdil hamzahu matasakan bimuqtada harakatin awitrukan kayakulu dan yu'minu. Kalimat yu'minu boleh diganti dengan yu'minu. Lebih jelasnya Bapak silahkan setel kaset Haji Muammar Qori Internasional. Ketika membaca surah Al-Baqarah, beliau membaca alladzina yu'minuna bil ghaibi, bukan yu'minuna tapi yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu kitab Yaqulu. Wa in tas'alu anha hi, tolong bedakan makhrajnya ha disebut ha dada ha besar, ketemu ha kecil. Wa in tas'alu anha hina yunazzalul Qur'anu tubdalakum afallahu anha wallahu ghafurun halim. Qad sa'alaha qaumun min qablikum thumma asbahu biha kafirin. Asbahu ha asbahu biha ha thumma asbahu biha kafirin. Ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hamin walakinna alladhina kafaru yaftaruna 'ala Allahil kadhib. Min bahiratin, tentu kalau hukum nun mati ketemu ba kita sudah hafal dari dulu, hukumnya iqlab. Namun cara membacanya masih banyak yang keliru. Membaca iqlab itu tidak menekankan kepada huruf ba 100% sehingga timbul mim, suara mim 100%. Mim bukan. Lihat di dalam kitab tajwid wa rabiul iqlab wa indal ba'i mimman bi ghunnatin ma'al ikhfa'i, ada mimnya dan ada ikhfa'nya ma'al ikhfa'i. Jadi yang benar bacanya bukan mim tapi min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham
ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا. Wa idza qila, kita hanya boleh membaca qila. Tetapi orang yang baca qiraat sab'ah, qiraat usyra, itu boleh membaca 3 wajah. Mau dibaca qila boleh, mau dibaca qula boleh, mau dibaca quila boleh. Waksir awis mim fa sulasian uil ainan audum majakabu awah tamil. Boleh dibaca wa idza qila boleh, wa idza qula boleh, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasuli قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم. Ada tanwin jami'an, tanwin ketemu fa, ikhfanya ikhfa usad, maka suaranya suara M, bukan suara eng, bukan jami'an fayunab, bukan, dan juga bukan suara n jami'an fayunab, tidak, tapi suara m, jami'an fayunabbiukum. Mimati selanjutnya ketemu ba, itu ikhfa syafawi, satu-satunya hukum ikhfa syafawi yaitu ketika ketemu mim mati ketemu huruf ba. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Baik, hadirin, itulah ayat-ayat yang akan kita pelajari pada malam ini. Silakan diperhatikan, sekali lagi akan saya baca ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukum wa in tas'alu anha hina yunazzalul qur'anu tubda lakum afallahu anha wallahu ghafurun halim. Qad sa'alaha qaumun min qablikum thumma asbahu biha kafirin. Ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham walakinna alladhina kafaru yaftaruna 'ala Allahil kadhiba wa aktsaruhum la yaqilun. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasuli qalu hasbuna ma wajadna alayhi aba'ana awalau kana aba'ana
يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. Baik hadirin, mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukum wa in tas'alu anha hina yunazzalul qur'anu tubda lakum afallahu anha wallahu ghafurun halim. Qad sa'alaha qaumun min qablikum thumma asbahu biha kafirin. Ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. أصبحوا بها كافرين. شيلة ولا حام كذب وأكثرهم لا يعقلون. صلى الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا
أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون من ضل إذا اهتديتم bima kuntum ta'malun. Sekali lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Sya'a in tubdalakum tasukum wajadna alaihi abaana lamuna syai'an wa la yahtadun. Sadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Untuk selanjutnya silakan diperhatikan. Akan saya jelaskan arti dan makna dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Banyak hal yang perlu dirubah dalam tatanan kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Lengkapnya, wahai sayangku orang-orang yang beriman. Sering saya sampaikan bahwa kalimat ya ayyuhalladzina Allah khususkan untuk memanggil orang-orang yang beriman dengan panggilan kasih sayang Allah untuk orang-orang yang beriman, sampai-sampai Allah menggunakan 3 kata panggilan, ya nida, ayyuha, munada, alladzina, mausul. Yang kedua, tidak pernah kata ya ayyuhalladzina Allah gunakan untuk memanggil orang kafir. Tidak ada di dalam Al-Quran yang berjumlah 30 juz, 114 surah. Tidak pernah ada kalimat ya ayyuhalladzina kafaru. Tidak.
Yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu sebagai tanda kasih sayang Allah kepada orang-orang yang beriman. Sampai Allah mau repot-repot dengan panggilan 3 kalimat ya. Sebenarnya kalau Allah mau manggil dengan kata lain cukup dengan ya mu'minun. Karena ya ayyuhalladzina amanu, lihat terjemahnya artinya hai orang-orang yang beriman. Dengan 2 kata hai orang-orang yang beriman cukup sebenarnya dengan ya mu'minun. Ya, hai orang-orang yang beriman itu isim fa'il mu'minun, cukup dengan ya mu'minun, artinya sama dengan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Tetapi Allah tidak pernah memanggil orang yang beriman dengan panggilan singkat ya mu'minun, selalu Allah panggil dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu. Subhanallah. Kata Allah, la tas'alu an asya'a, jangan sekali-kali kalian bertanya tentang sesuatu in tubda lakum tasukum. Kalau sudah dijawab, kalau sudah dijelaskan, maka akan memberatkan kalian. Jangan sekali-kali bertanya sesuatu yang kira-kira memberatkan kalian. Padahal wa intas alu anha, jika kalian bertanya tentang itu hina yunazzalul Quran, ketika diturunkan Al-Quran. Kapan diturunkan Al-Quran? Lihat di layar, di zamanin Nabi, di zaman Nabi Muhammad SAW, pasti pertanyaan itu tubdalakum akan terjawab langsung oleh Allah. Tapi karena sekarang sudah di zaman Nabi lagi, sudah tidak di zaman Nabi lagi, maka jangan persoalkan hal-hal yang tidak ada di Al-Qur'annya. Salah satu contoh, jangan bertanya hukum rokok, nggak usah nanya, dan jangan ikuti fatwa, karena akan terjadi tasukum, memberatkan bagi kita. Adapun jawaban-jawaban hukum rokok versi-versi berbeda dengan mengatakan rokok itu haram bagi orang yang tidak merokok. Dengan ada jawaban rokok itu halal bagi orang yang suka ngerokok. Sulit saya menemukan orang jawab rokok itu halal tapi dia tidak ngerokok. Sulit mencari orang itu. Yang mengharamkan pasti dia tidak ngerokok. Yang menghalalkan pasti dia perokok. Sulit mencari yang mengharamkan dia juga ngerokok. Yang menghalalkan tapi dia nggak ngerokok, sulit. Oleh karena itu nggak usah panjang, usah nanya-nanya soal itu, karena Allah tidak menjelaskan itu di dalam Al-Quran. Cari Al-Qurannya yang mengharamkan rokok. Adapun kalimat firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran yang mengatakan wala tulhiku biaidikum ilat tahlukah, itu hadisnya bukan hadis rokok, Pak. Itu hadis berjuang. Hadis berjuang. Jangan kau hancurkan dirimu dengan tanganmu sampai kehancuran. Artinya jangan pelit tanganmu untuk membiayai orang-orang yang berjuang untuk mengamankan negara dan bangsa. Karena kalau kau pelit, tanganmu tidak memberikan biaya kepada orang yang berjuang, akan hancur negara itu. Itu ayatnya, bukan soal rokok. Tapi kan rokok merusak. Kata-kata rokok itu merusak untuk persaingan bisnis. Nggak usah nanya soal rokok. Mau ngerokok silakan, tapi jangan menghalalkan. Tidak ngerokok silakan, tapi jangan mengharamkan. Di dalam kitab Sab'adu Kutubi Mufidah, ulama terbagi 3 menjawab masalah rokok. Kata ulama yang pertama, rokok itu haram. Ditanya
oleh dua kelompok ulama. Kenapa ulama yang pertama mengatakan rokok itu haram? Dalilnya apa? Karena ulama itu tidak berfatwa tanpa dalil. Ad-da'wa bila dalil fahuwa batil. Itu patokan ulama. Ad-da'wa bila dalil fahuwa batil. Anda mengatakan rokok itu haram, kenapa? Jawab ulama yang pertama, karena Allah tidak menghalalkannya di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran tidak ada ayat halalnya rokok. Karena Allah tidak menghalalkan, berarti rokok hukumnya haram. Timbul ulama yang kedua. Kata ulama yang kedua, rokok itu halal. Dikeroyok ulama yang kedua oleh ulama yang pertama dan ulama yang ketiga. Kenapa Anda memfatwakan rokok itu halal? Kata ulama yang kedua, alasannya mirip dengan ulama yang pertama, karena Allah tidak mengharamkannya di dalam Al-Quran. Karena Allah tidak mengharamkannya di dalam Al-Quran, segala sesuatu yang tidak diharamkan oleh Allah berarti hukumnya halal. Kata ulama yang ketiga, kalian berani-berani mengharamkan yang tidak diharamkan Allah, berani-berani menghalalkan yang tidak dihalalkan Allah, berarti kalian merasa lebih pintar dari Allah. Ulama yang ketiga mengatakan, saya tidak berani mengharamkan karena Allah juga tidak mengharamkan, dan saya juga tidak berani menghalalkan karena Allah tidak menghalalkan. Bagi saya rokok itu tidak ada hukum haram, tidak ada hukum halal, bahkan hukum makruh pun tidak ada. Rokok itu tidak ada hukum. Mau rokok silahkan, mau enggak juga silahkan. Kata ulama yang ketiga itu di dalam kitab Fawaidul Makiyah. Wallahu ghafurun halim, karena Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Bijaksana. Qad sa'alaha qaumun min qablikum. Karena pernah terjadi bertanya sesuatu kaum sebelum kalian, ambiya'ahum terhadap nabi-nabinya, fa'ajibu, maka nabi itu menjawab terhadap pertanyaan kaum, bibayani ahkamiha, tetapi sayang summa asbahu aysaru, kemudian jamaahnya kafirin, kufur terhadap fatwa para nabinya, bitarkil amala biha. Ma ja'alallahu min bakhiratin. Allah tidak melakukan syariat bakhirah. Nah, ini syariat yang diada-ada di zaman jahiliyah. Apa itu bakhirah? Lihat di layar, bakhirah 440 ialah unta betina yang telah beranak 5 kali dan anak yang kelima itu jantan. Lalu unta betina itu dibelah telinganya, dilepaskan, tidak boleh ditunggangi lagi, tidak boleh diambil air susunya lagi. Itu namanya bakhirah. Enggak boleh dimakan dagingnya, katanya itu haram. Wala saibah, dan Allah tidak memberlakukan ayma syara'a as-saibah. Apa itu saibah? Saibah adalah 450. Saibah ialah unta betina yang dibiarkan pergi kemana saja lantaran sesuatu nazar. Seperti jika orang Arab jahiliyah akan melakukan sesuatu atau perjalanan yang berat, maka ia biasanya bernazar akan menjadikan untanya saibah bila maksudnya ada perjalanan itu berhasil dengan selamat. Itu namanya saibah.
Wala wasilah, dan Allah tidak melakukan hukum wasilah. Apa itu wasilah? Wasilah seekor domba betina melahirkan anak kembar yang terdiri daripada jantan dan betina, maka yang jantan itu disebut wasilah, tidak boleh disembelih, harus dan diserahkan kepada berhala. Walaham, dan Allah tidak memberlakukan hukum ham. Apa itu hukum ham? Unta jantan yang tidak boleh diganggu gugat lagi karena telah dapat membuntingkan unta betina 10 kali. Perlakuan terhadap bahirah dan saibah, wasilah dan ham ini adalah kepercayaan Arab jahiliyah. Jangan percaya hukum buatan manusia. Dan mereka mengatakan walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'alallah, itu mengatasnamakan Allah. Contoh di Indonesia di tahun 80, bahkan mungkin sampai tahun 90 ya. Di luar Batang, sekeliling luar Batang itu banyak kambing-kambing berkeliaran, kambing keramat. Itu orang luar Batang tidak ada yang berani nangkep, tidak ada yang berani motong, yang padahal jumlahnya sudah banyak puluhan, mungkin ratusan kambing keramat. Kenapa? Dari mana kambing keramat itu? Yaitu wasilah, dari saibah. Jadi orang yang punya rencana, orang yang punya hajat, nadar kalau hajatnya terlaksana akan ngasih kambing ke keramat luar Batang. Terlaksanalah hajatnya, ngasih kambing ke luar Batang, dibiarkan di masjid beranak binak sampai jumlahnya banyak. Dan dulu masih banyak. Mungkin dulu orang-orang belum ngaji ini, belum ngaji ayat ini. Begitu sudah ngaji ayat ini, ternyata itu larangan memakan, mengkonsumsi, memotong, menyembelih kambing keramat itu adalah yaftaruna 'alallahil kadzib. Tidak ada hukumnya di dalam Al-Quran. Dan sekarang kambing keramat itu tidak tersisa 1 ekor pun, habis. Mungkin dulu belum ngaji ayat ini, dulu banyak. Wa aksaruhum la yaqilun. Atau nggak tahu ya di daerah Bapak, di daerah saya, di daerah Rangkas Bitung, itu juga banyak yang mirip-mirip dengan ini. Orang tua mengatakan, termasuk saya korbannya, sama orang tua kalau ngeriung itu dibagi ayam, disuir-suir, begitu tunggirnya itu nggak boleh dimakan sama anak muda. Anak kecil nggak boleh makan tunggir, pamali. Ternyata sudah agak gedean, sudah boleh. Ternyata di antara badan ayam itu, tunggir itu yang paling enak sebenarnya. Pantes bapak saya melarang saya makan tunggir, ternyata yang paling enak tunggir itu. Itu juga sama dengan ini, larangan yang tidak mendasar, larangan yang tidak ada Al-Qur'annya. Nah, termasuk kegiatan yang ada di daerah-daerah tertentu, nyuguh Nyi Roro Kidul, nadran dan lain sebagainya, itu tidak ada Al-Qur'annya. Harus kembali kepada Al-Qur'an. Tapi sayangnya, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah, dan ketika kita ajak mereka kembali kepada apa yang diturunkan oleh Allah, yuk kita berhukum kepada Al-Qur'an, yuk kita berdasarkan kepada hadis Nabi wa ila Rasul. Apa mereka jawab? Qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Tidak bisa Ustaz,
Tidak mungkin kita kembali kepada hukum karena ini perbuatan ini, kelakuan ini, peristiwa ini, kasus ini sudah turun menurun kami temukan dari abahana, dari bapak moyang kami, dan kalau kami tidak melakukannya nanti bahaya besar. Wah, ini yang masih berpatokan kepada adat yang bertentangan dengan agama. Agama tidak anti adat kalau tidak bertentangan dengan agama. Allah bertanya, awalau kana abahum la ya'lamuna syai'a. Apakah kalian akan mempertahankan perbuatan itu walaupun bapak yang kamu dulu tidak tahu segala sesuatu? Wala yahtadun, dan tidak pernah mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya, apakah kamu akan mempertahankan itu semua walaupun ayah, nenek, moyang kalian itu salah? Jawabannya kalau memang salah tidak perlu dipertahankan. Coba bayangkan dengan membuang kepala sapi ke laut. Manfaatnya apa? Bukankah itu memudirkan harta? Bukankah itu memubadirkan makanan? Kepala sapi kalau dimasak, kalau disop, habis ngaji disuguhin, kita habis ngaji sekarang disuguhin sop kepala sapi, kira-kira enak apa enggak? Dibuang ke laut, Masya Allah, mubadir. Dan di dalam surat Al-Isra Allah mengatakan innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin. Orang-orang yang suka membuadirkan harta adalah saudara-saudaranya setan. Oleh karena itu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, alaikum anfusakum, jaga dirimu. Ihfadhu wa qumu bisolahya. Kalau kita sudah menjaga diri kita dari hal-hal yang kira-kira membuat madar kepada kita, la yadurukum man dhalla idza tadaitum, tidak akan tersesat orang-orang yang menyesatkan kita ketika kita sudah dapat hidayah. Menjaga diri itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Membela diri itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Mestinya ayat ini dikaji, dikeronjo supaya masyarakat keronjo membela haknya, tanahnya dari gusuran yang akan dilakukan oleh oknum-oknum yang jahat. Mestinya ayat ini dikaji, dikeronjo ini. Wajib membela hak. Dan informasi yang terakhir, di Keronjo sudah mulai memanas, kena 3 kecamatan sudah kena, perluasan PIK 2, dan di Papua sudah terjadi bakaran alat-alat berat oleh masyarakat. Ini ilallahi marjukum, jangan takut mati. Kita semua akan kembali kepada Allah. Berjuang mati, tidak berjuang juga mati. Jaga diri mati, tidak menjaga diri juga mati. Semua kita kembali kepada jami'an fayunabbi'ukum, maka Allah akan ceritakan apa yang telah kita lakukan bima kuntum ta'malun. Oleh karena itu, mumpung kita masih hidup, mumpung kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bernapas, perbaiki amal-amaliyah kita supaya kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ketiga kalinya Allah berpesan, ya ayyuhalladzina amanu. Masya Allah,
Allah memanggil dengan sopan orang-orang yang beriman, selalu dengan ya ayyuhalladzina, ya ayyuhalladzina, ya ayyuhalladzina. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Untuk malam ini cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.